Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan yang menjadi favorit dari Grandmaster Magnus Carlsen, yang mana elo rating dia saat ini adalah 2850 sekian. Perlu teman-teman tahu bahwa dia masih puncak klasemen dunia teman-teman. Dan ketika dia pegang buah putih, inilah 6 pembukaan yang menjadi ciri khas dari Magnus Carlsen. Pertama adalah Sicilia. Dan partai ini dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Han Richard pada tahun 2001 teman-teman. Dijawab dengan C5 oleh hitam, kuda F3 dan kuda C6, kuda C3 dan G6, D4, C kali D4, kuda kali D4. Dijawab dengan gajah G7. Dari hitam menyiapkan dengan Sicilian varian Dragon teman-teman. Gajah E3 dijawab oleh Carlsen, kuda F6 dan gajah C4. Hitam langsung rokade, gajah B3, D6, F3, dan dijawab dengan gajah D7. Di sini langsung rokade dari Carlsen teman-teman. Kuda A5, menteri ke D2, kuda kali gajah dan pion A memukul kuda. Benteng E8, benteng A ke D1 dan menteri ke A5. Di sini dari hitam teman-teman ingin mengecoh pertahanan dari Carlsen sekilas agar dilayani dari langkah menteri A5 ini. Tapi Carlsen mengabaikan dengan menggeser benteng F ke I1 teman-teman, gajah C6 dan raja K1. Dilanjutkan dengan A6, gajah G5 dan benteng A ke C8. Di posisi ini teman-teman langsung dipukul kuda yang di F6 oleh Carlsen. Jika di sini dipukul oleh gajah teman-teman, maka yang terjadi kuda kali gajah, dan jika benteng yang mukul datang kuda D5. Intinya tujuannya dari Carlsen merusak struktur bangunan dari sayap raja. Setelah terjadi peraduan misal dipukul oleh lawan, maka di sini dicek terlebih dahulu. Tentu harus dipukul dengan pion, baru dipukul oleh benteng. Di sini teman-teman dari putih secara posisional inisiatif menang dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah memukul kuda, langkah partai pion E yang memukul gajah teman-teman. Langsung dipukul gajah terang dari hitam, benteng kali kuda dan menteri ke D3. Menteri E5, benteng E2, benteng E6 dijawab oleh hitam. Menteri ke E3. Karena dia berencana ingin mendorong pion, maka didului untuk dijaga teman-teman. Dijawab dengan menteri oleh hitam, mencoba memaksa peraduan, dan di sini diterima oleh Carlsen. Ternyata dipukul oleh benteng teman-teman, bukan dengan pion. Benteng E ke D2 mengancam pion lemah yang di D6. F5 dijawab oleh hitam. Tujuannya lagi-lagi untuk merusak struktur yang di sayap raja. Pion E kali pion F di sini sekaligus mengancam benteng, dan di sini dipukul oleh benteng teman-teman. Langsung dipukul pion yang di D. Jelas di sini adalah mengajak pertukaran paksa. Dipukul dan dipukul. Gajah ke E2. Mengancam benteng, dan di sini teman-teman benteng ke D5. Jelas di sini dari putih ingin mengajak pertukaran. Karena unggul satu pion yang di sayap menteri teman-teman. Jelas tujuannya dari Carlsen ingin menyederhanakan permainan. Jika di sini F6, maka dicek terlebih dahulu. Setelah F7, D7, F8, dan di sini dapat satu pion teman-teman dari Carlsen. Kembali ke posisi di saat benteng ini ke D5. Langkah partai dimainkan oleh hitam, raja yang ke G7. G4 dan gajah kali
kuda. Secara otomatis dari Carlsen memilih untuk benteng. Hitam tujuannya menukar kualitas, ingin mengembalikan pion agar sama teman-teman. Gajah kali pion di sini dan pion kali pion. Pion kali pion, benteng ke D6. Di posisi ini dari hitam ternyata menyerah teman-teman. Baik, sekilas di sini ada potensi remis, tapi kenapa dia menyerah? Kita akan kupas teman-teman. Jika di sini langkah terbaik gajah ke C3, maka yang terjadi benteng ke B6. Satu pion ini harus hilang, walaupun A5 di sini. Akan disusul dengan raja G2, gajah B4, baru di sini dipukul pionnya. Ketika raja F6, F2. Dilanjutkan dengan E6, E3, gajah C5, D3. Yang di sayap menteri ini 90% bisa jadi teman-teman. Kemungkinan yang lain dari posisi ini, kenapa dia menyerah? Kalau misalnya B5, tetap akan dipukul pion ini. B4, G2, C3, F4 dan gajah D2. Di sini tentu dijawab dengan D6. Jika dipukul pion yang di F4, tentu sama-sama jatuh. Makanya di posisi tadi teman-teman, dari hitam di saat benteng ini D6, dia langsung menyerah atas langkah Carlsen teman-teman. Kita lanjut ke pembukaan favorit Carlsen yang selanjutnya. Yang di partai kedua ini teman-teman, pembukaan Ruy Lopez yang dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Erik Blomqvist pada tahun 2001 juga. Di saat itu Magnus Carlsen masih junior teman-teman. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3. Kuda C6, gajah B5, A6. Gajah keempat, kuda F6 dengan maksud untuk mengancam pion E4. Di sini Carlsen rokade. Mungkin ada yang sedikit bertanya, kenapa pion yang di E4 ditinggal? Jika di sini dipukul teman-teman, memang sedikit agak panjang ulasannya ketika dipukul. Di dalam kemungkinan analisa dari buku Carlsen tersebut akan datang D4, E kali D4, benteng E1. D5, kuda kali D4. Setelah di sini teman-teman akan datang gajah D7. Karena kemungkinan untuk hilang benteng ketika dibiarkan penjagaan atau tidak dijaga kuda yang di C6. Dan di sini teman-teman akan dipukul. Setelah gajah ataupun pion, maka di sini F3. Dipastikan dari kuda ini hilang teman-teman, jika langkah tadi diambil oleh hitam. Kembali ke posisi di saat putih ini rokade, langkah partai B5 dan dijawab gajah B3, D6 dan benteng ke1 teman-teman. Kuda A5, D4, E kali D4, E5 dan D kali E5. Dua pion diberikan begitu saja oleh Carlsen teman-teman. Sekarang Carlsen minta dikembalikan lagi dengan memukul pion E5. Gajah ke E7. Setelah gajah ke E7, di sini teman-teman, dari Carlsen langsung mengambil pion F7 dengan kuda. Tentu di sini ancamannya adalah menteri dan benteng. Dan jika di posisi ini menteri ke D7, maka benteng yang gratis. Kalaupun di sini kuda kali gajah, akan datang gajah G5, mengabaikan kuda yang mengancam benteng. Ketika dipukul di sini gajah kali F6. Dan di sini pilihannya harus dipukul dengan pion, tidak bisa dengan gajah teman-teman. Setelah pion kali gajah, cek H5, D8, F7. Di sini akan jadi bulan-bulanan nantinya. Karena satu-satunya hanya ke8, E5, maka menteri hilang teman-teman dari hitam. Kembali ke posisi di saat pion kali F7 ini, langkah partai yang dimainkan oleh hitam karena tahu konsekuensinya nanti harus juga hilang daripada menteri tersebut. Akhirnya dia memilih memukul gajah yang di B3. Kuda kali menteri di sini dan kuda kali benteng. Kuda C6, kuda D5.
Menteri K5 cek. Jelas di sini tidak bisa dibendung. Langkah menteri yang sangat fantastis. G6, menteri kali kuda. F8, kuda kali E7. Sebenarnya sudah boleh menyerah sebenarnya dari hitam, tapi masih dilanjutkan teman-teman. Masih berharap ada kemungkinan remis. Benteng B8, menteri cek. Dan di sini G7, menteri memukul D4 cek lagi. F7, menteri kali benteng. Dilanjutkan kuda kali pion, sekaligus mau mengancam maksudnya. Dan di sini dijawab dengan G8. Masih dilanjutkan ke F6 oleh hitam. Langsung di close checkmate dengan langkah menteri ke F8 teman-teman. Tidak ada pilihan langkah dan tidak bisa ditutup. Jadi hitam ini teman-teman masih belum menyerah hingga mat, karena dia mungkin ada berharap untuk remis, makanya dia tidak menyerah hingga ke mat. Kita lanjut ke pembukaan berikutnya, favorit dari Carlsen. Pembukaan favorit yang ketiga dari Magnus Carlsen teman-teman, ketika pegang buah putih adalah Queen Pawn. Dan partai ini dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Magnus Tande di Norwegian World Cup Championship 2001. Tentu di sini untuk kategori junior teman-teman. Dimulai dari kuda F3, D5, D4, kuda C6, C4, E6, kuda C3 dan kuda G ke E7, gajah G5, B6, benteng ke C1, gajah B7, E3 dan H6, gajah ke H4, G5. Dari putih sekilas dipukul mundur perwira ini oleh pion teman-teman. Gajah G3 dan menteri ke D7. Persiapan untuk rokade panjang dari hitam. C kali D5 dan E kali D5, kuda ke E5, kuda kali E5 dan gajah kali kuda sekaligus mengancam benteng. Benteng G8, kuda B5. Di sini kuda B5 ini teman-teman jelas sangat tajam. Ketika dari hitam ini rokade, tentu akan dipukul pion yang di A7 teman-teman. Misal dilindungi dengan benteng ke C8, maka pion yang di A7 juga dipukul. Karena tawarannya sangat sulit. Misalnya dia ngeluarkan kuda, gajah ke B5. Ketika diancam begini, C6 dan akan diambil terlebih dahulu benteng oleh kuda ini teman-teman. Ketika dipukul oleh menteri, maka di sini dari putih rokade. Tentu sangat rapi teman-teman, dan persiapan untuk mendobrak selanjutnya. Pion yang di C6 tidak mungkin mukul gajah karena terpin dengan benteng menteri hitam. Kembali ke posisi di saat kuda B5, langkah partai kuda ke C6 teman-teman. Hanya ingin mencoba mengancam gajah gelap dari putih dan membiarkan menukar kualitas di sini. Dipukul oleh Carlsen cek D8 dan di sini A3 teman-teman. Setelah A3, karena takut dicek oleh gajah gelap dari hitam, maka di sini kuda kali gajah, pion kali kuda dan benteng ke C8. Carlsen memilih untuk menangguhkan untuk mengambil benteng tersebut demi keamanan rajanya takut dicek oleh gajah di B4 teman-teman. Kuda ke B5 di sini dan dilanjutkan dengan A6. Setelah diancam, di sini benteng kali benteng cek. Raja kali benteng. Kuda D4 dan gajah G7 teman-teman. Pion ini akan diambil tapi dibiarkan dengan gajah ke E2. Jika di sini dipukul oleh hitam teman-teman, ternyata sangat berbahaya. Akan datang gajah ke G4 cek. Dan tidak bisa ditutup atau menghindar, menteri ini harus hilang. Ketika ditutup F5 pun, maka dipastikan menteri yang harus
membayar kesalahan dari langkah hitam ini. Kembali ke posisi di saat gajah I2 memang sengaja dibiarkan pion tersebut, dan di sini dijawab raja ke B8, menghindar terlebih dahulu teman-teman. F4, benteng C8, gajah G4 dan menteri C7. Gajah kali C8, dilanjutkan menteri kali C8. Di sini dari Carlsen langsung rokade teman-teman. B5 dan menteri ke C2. Menteri G4. Satu langkah dari ini dari hitam menyerah teman-teman. Kemana langkahnya? Adalah menteri ke F5. Langkah paksa untuk pertukaran ini membuat dari hitam langsung menyerah. Kenapa kok bisa menyerah? Apakah ada kemungkinannya? Jika tidak dimakan, tentu ini sangat berbahaya. Sekaligus akan masuk nanti ke D7 menteri putih. Dan jika dipukul, maka yang terjadi, gajah ini terancam. Ketika gajah lari ke H8, tentu pion ini akan diambil. Tapi ketika gajah ini lari ke F8 teman-teman, maka di sini akan benteng nanti disusul ke C1. Tentu tidak ada celah untuk kemungkinan langkah dari hitam. Makanya di posisi menteri diadu oleh Carlsen, hitam langsung menyerah teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembukaan favorit yang berikutnya. Di pembukaan yang keempat, ciri khas dari Carlsen nih teman-teman adalah pembukaan Slav yang dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Alexandra Kosteniuk, yang mana kedua pemain ini sama-sama punya talenta. Walaupun Alexandra Kosteniuk teman-teman dari Grandmaster wanita, tapi kemungkinan langkahnya sangat tajam dan mematikan juga ketika lawannya lemah. Dan ini dimainkan pada tahun 2005 teman-teman. Dimulai dari D4, D5 dan C4, E6, kuda C3 dan C6, kuda F3, D kali C4, dan di sini G3 teman-teman. Masih membiarkan pion yang di C4. Carlsen langkah pengembangan gajah ke G2 nantinya. Kuda F6, gajah G2 dan kuda B ke D7. Satu pion sudah unggul karena diberikan. Ini masuk kategori varian gambit anti nodap teman-teman variannya. Langsung rokade dari Carlsen, gajah ke B4 dan gajah G5. Dilanjutkan dengan menteri ke A5, ingin mengambil kuda ini, dan dibalas dengan menteri ke C2, kuda D5, kuda ke 4. Dan di sini dibalas dengan B5 teman-teman. Langkah pelik di sayap menteri ini memaksa untuk saling memasukkan inisiatifnya teman-teman. B3, H6. Setelah diancam gajah ini, hitam melangkahkan mengancam gajah, dan putih mengancam juga gajah teman-teman. Sekilas di sini ada sedikit keuntungan dari hitam. Tapi jika pilihan ini dimainkan oleh hitam, misalnya memukul pion A3, maka di sini yang terjadi pion mengancam kuda. Dan setelah dipukul oleh pion, maka di sini gajah akan ditarik ke C1. Hilang satu perwira nanti dari hitam teman-teman. Walaupun menteri ini ke C7, tetap di sini akan dipukul teman-teman. Agak seru di posisi ini teman-teman. Kita analisa. Bagaimana kalau di sini memukul gajah, maka yang terjadi dipukul balik. Setelah menteri kali pion, pion kali pion di sini sekaligus mengancam kuda. Tentu di sini ketika dipukul dengan pion menjadi pion jelek atau pion gantung teman-teman, dan pasti dipaksa pukul oleh putih. Misal walaupun dipukul dengan pion, maka tetap akan dipukul. Jelas di sini
pion yang tadi diberikan akan kembali lagi ketika dipukul oleh menteri, maka di sini terjadi cek. Menjadi unggul posisi dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat A3 ini, langkah partai gajah ke C3, teman-teman. Dengan mengancam balik, dan di sini dijawab dengan pion kali pion untuk mengancam kuda, B kali C4, dan dibalas dengan gajah ke D2. Artinya di sini tidak diberikan kualitas itu, teman-teman. Gajah kali gajah, kuda kali gajah, dan di sini hitam langsung rokade. Kuda kali C4 sekaligus mengancam menteri. Menteri C7, langkah akurat dari Kosteniuk ini patut diperhitungkan, teman-teman, karena tidak ada celah. Dari Carlsen memasukkan kombinasinya selalu gagal. Benteng F ke C1 dan gajah ke 6, E3, benteng A ke B8 dan kuda C ke D2. Dilanjutkan dengan gajah ke B5. Setelah gajah ke B5, kuda C5 dan kuda kali C5. Menteri kali kuda, gajah ke 4 dan kuda ke 4. Benteng B3. Inilah detik-detik langkah blundernya dari Kosteniuk, teman-teman. Menteri ke C4 dengan mengancam gajah, dibalas dengan kuda ke B6. Dilanjutkan dengan menteri ke E2 dan gajah ke B5. Setelah mengancam, di sini balik mengancam. Benteng ini diancam, teman-teman. Gajah kembali lagi. Salah menghitung tempo dari Kosteniuk menjadi blunder. Kuda C5 dengan mengancam gajah dan benteng, dan di sini pilihannya hanya digeser untuk menyelamatkan bentengnya sebenarnya, teman-teman. Tapi jika salah menggeser, dia akan rugi 1 perwira. Benteng ke B4 sudah langkah yang benar dilakukan oleh Kosteniuk, dan di sini menteri ke D2, teman-teman. Lagi-lagi dia akan mengancam benteng. Benteng ke B5. Setelah benteng ini ke B5, maka di sini gajah langsung ke F1, teman-teman. Lagi-lagi diancam. Akhirnya menteri ke D6. Dijawab oleh Kosteniuk karena tidak ada pilihan langkah yang bagus untuk benteng ini. Gajah kali benteng dan pion kali gajah. Menteri ke A5. Inilah detik-detik Kosteniuk menyerah. I5. Dan dijawab langsung kuda kali gajah. Di partai, posisi ini Kosteniuk menyerah, teman-teman. Karena kalah kualitas berikut dengan pion. Dan jika dilanjutkan, kemungkinan ada 2. Ketika pion kali kuda akan di sini diadu oleh putih. Setelah dipukul oleh pion dan benteng ke 8 misalnya mau mengambil pion, benteng ke C7. Hanya terjadi pertukaran. Dan ketika benteng kali pion, di sini kemungkinan untuk dilanjutkan tipis harapan dari hitam. Tapi masih seru sebenarnya, teman-teman. Walaupun Kosteniuk di posisi ini menyerah. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau kuda yang memukul kuda? Kalau seperti ini, teman-teman, maka akan datang menteri kali pion terlebih dahulu. Setelah kuda ini ke B6, maka di sini diadu. Lebih fatal lagi menjadi kalah dari hitam. Dari Kosteniuk di posisi ini langsung menyerah, teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembukaan favorit yang berikutnya. Pembukaan yang kelima ini, teman-teman, adalah Indian Ninju yang dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Erik Fredriksson pada tahun 2001 di Norwegia di junior team, teman-teman. Dimulai dari E4 oleh Carlsen, C6, D4, D5, E kali D5, C kali D5 dan C4. Kuda F6, kuda C3, E6 dan dibalas dengan kuda F3. Gajah ke B4, langsung mengepin di sini gajah ke D3. Kuda C6. Di sini kedua pemain sama-sama mengamankan diri, teman-teman, dengan rokade. Gajah G5, gajah ke E7. Karena kuda tersebut terpin. A3, A6 dan C5. Kuda ke E8, gajah kali E7 di sini dan kuda kali gajah. B4
kuda F6. Di sini kemungkinan lolos dari pion yang di sayap menteri dari Magnus Carlsen sangat tinggi teman-teman di permainan akhir. Kuda ke 5, kuda C6 dengan mencoba memaksa peraduan, dan di sini diterima. B kali C6, menteri ke 2, gajah ke B7, benteng A ke B1 dan menteri ke E7 teman-teman. F4, G6 dan F5. Inilah Indian Nimzo varian pawn of attack teman-teman, yang sangat jarang dimainkan oleh Grandmaster selain Magnus Carlsen. Pion kali pion di sini dan gajah kali pion, dengan ancaman ketika dipukul gajah ini dia harus kehilangan menteri. Raja ke 8 dan menteri ke E5. Lagi-lagi tetap membiarkan gajah tersebut dengan kompensasi harus kehilangan menteri. Raja ke G8. Di sini benteng ke F3 teman-teman, untuk persiapan cek. Benteng F ke E8 di sini untuk menghilangkan pin dari pion yang mencengkram gajah, dan di sini langkah brutal dari Carlsen dimulai teman-teman. Langsung dibuang gajah ini dengan memakan pion H7 cek. Dan di sini ada beberapa kemungkinan teman-teman. Jika di posisi ini dipukul oleh kuda, maka yang terjadi cek oleh benteng. Masalahnya, kemanapun kalau raja lari hanya ke F8, tentu langsung checkmate. Ketika ditutup dengan kuda G5, ini juga percuma, harus mengorbankan menteri. Walaupun dia ke F8, maka tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat posisi ini teman-teman. Bagaimana kalau misalnya raja yang ke H8? Akan datang benteng memukul kuda teman-teman. Dan ketika dipukul oleh raja gajah tersebut, maka dari putih tidak akan buru-buru cek. Di sini dari putih masih memainkan tempo dengan benteng dengan mengancam menteri. Dan ketika G8, maka di sini dimulai G5 teman-teman. F8, menteri G6. Dipaksa untuk kehilangan menteri sekaligus checkmate ancamannya. Ketika benteng bergeser, maka di sini harus kehilangan menteri teman-teman. Kalau dia bergeser malah lebih parah lagi, nanti tetap akan checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah cek ini, langkah partai dimainkan oleh hitam. Dipukul dengan raja teman-teman. Langsung dijawab, benteng mukul kuda. Benteng ke 8 untuk persiapan lari nanti rajanya ketika dicek, dan menteri ke G5 tidak memberikan celah itu teman-teman. Sekarang ancamannya adalah checkmate. Tapi masih bisa dibantu dengan menteri ke F8, dijawab oleh hitam. Benteng langsung ke F1. Menteri G7 di sini memaksa pertukaran dan dijawab dengan sederhana oleh Carlsen, yaitu memukul pion F7. Menteri tidak dilayani untuk mengadu, malah sekarang diancam balik. Dipukul oleh hitam masih dilanjutkan dan langsung checkmate teman-teman. Kita lanjut ke pembukaan varian yang terakhir teman-teman dari Magnus Carlsen. Pembukaan favorit Carlsen yang terakhir ini teman-teman adalah pembukaan Slav, dan partai ini dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Andrisian pada tahun 2003. Dimulai dari D4, D5 dan C4. C6 dijawab oleh hitam. Kuda F3 dan kuda F6. Kuda C3. Sekarang baru dipukul pion yang di C4 oleh hitam. A4. Gajah F5 dan kuda H4. E6. Kuda kali F5 di sini. Setelah dipukul gajah, dipukul oleh pion E3. Di sini langsung gajah D6 teman-teman. Persiapan untuk mengunci ke sayap raja. Gajah kali C4 dan di sini langsung rokade. Menteri ke F3. G6, H3 dan H5. Disinilah langkah taktis yang dimainkan makhluk Carlsen. Sekilas di sini jelas kalah ketika didorong pion nantinya, tapi Magnus Carlsen tetap memaksa langkah itu teman-teman. Gajah ke D2. Dan setelah kuda B ke D7,
di sini Carlsen rokade terlebih dahulu. 6. Persiapan untuk merusak struktur bangunan dari sayap menteri dari hitam sudah dimulai, tapi didului oleh Magnus Carlsen dengan mendorong G4. Langkah yang sangat berbahaya nih teman-teman. Walaupun dia ingin menyerang, tapi terlalu keras sebenarnya pertahanan dari hitam. Tapi Carlsen menghitung jauh langkah ke depan dan ini dia yakin akan tembus dari serangannya. Pion kali pion dan pion kali pion. Setelah pion kali pion di sini datang menteri G2 karena terancam. Dilanjutkan dengan B5. Gajah ke-2 di sini C5. Dari hitam berniat untuk mendobrak juga teman-teman. Slav ini variannya adalah blade attack atau serangan setajam pisau bahasa Indonesianya teman-teman. Kuda ke-4 mengajak pertukaran di sini, dan di sini menteri ke-7 teman-teman menolak untuk pertukaran, melindungi kuda tersebut. Kuda kali gajah dan menteri kali kuda. Pion kali pion di sini. Jika di sini menteri memukul sekaligus cek teman-teman, akan datang gajah cukup menjawab C3. Dan ketika B4 sekilas di sini pasti kehilangan gajah bukan? Maka di sini cukup dibalas dengan langkah yang sangat bagus dari Carlsen ketika posisi itu dimainkan. Dan setelah di sini dipukul oleh pion, maka akan bergeser benteng memukul pion F7. Dan misalnya sama-sama maksa, cukup digeser ke B1, ini sudah aman teman-teman. Kalaupun menteri ini cek, maka di sini cukup ditutup dengan pion. Misal dipukul oleh benteng, maka di sini harus kehilangan benteng. Kalau tidak dipukul dengan benteng, misalnya dia tetap cek ke sini teman-teman, maka akan ditutup. Ketika dipukul dengan menteri, tentu akan dipukul. Dan ketika misalnya dipukul dengan kuda, maka dia harus kehilangan menteri sekaligus cek. Langkah yang sangat bahaya dari Magnus Carlsen membuang pion tadi atau membuang perwira tadi teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion ini mengancam menteri. Langkah partai dimainkan oleh hitam, menteri ke-7 teman-teman, tidak memukul pion tersebut. Tahu konsekuensi jangka panjangnya sangat merusak dari langkah buang pion tersebut. Gajah ke C3 dan benteng A ke C8. Persiapan untuk mengambil pion gantung dari putih. Benteng di sini memukul kuda, dan jika dipukul dengan menteri di sini teman-teman, tentu ini akan kehilangan kuda di partai teman-teman. Hitam sudah stres dengan ancaman yang serba kompleks, akhirnya dia memukul pion C5 dan membiarkan gratis nantinya kuda tersebut. Walaupun saat ini belum bisa makan karena terpin, di sini dijawab dengan raja B1 dan B4 dijawab oleh hitam. Dan jika di sini bergeser raja teman-teman atau gajah ini memukul kuda, tentu ancamannya checkmate. Ini sangat berbahaya langkah B4 ini sebenarnya, tapi ini sudah dihitung oleh Magnus Carlsen teman-teman. Satu langkah dari ini malah terbalik, adalah hitam yang menyerah. Kok malah hitam yang menyerah? Baik, di sini langkah taktis yang dimainkan oleh Magnus Carlsen yang susah dinalar atau susah dicerna. Sekilas dari posisi ini hanya dengan satu langkah hitam menyerah. Kalau teman-teman penasaran, silakan di skip video ini. Kemana langkah yang membuat hitam itu menyerah? Baik, kalau sudah dapat langkah itu, berarti teman-teman setara dengan pemikiran Magnus Carlsen. Langkah brilian dari Magnus Carlsen ini adalah memukul pion yang di G4 teman-teman.
Loh, kok bisa menyerah? Kan itu pertanyaannya. Di sini ada 3 kemungkinan. Jika di sini kuda memukul menteri, maka dipastikan checkmate. Luar biasa. Kembali ke posisi. Bagaimana kalau misalnya pion memukul gajah? Maka di sini juga checkmate. Karena pion yang di F terpin oleh gajah terang putih. Baik. Kemungkinan yang terakhir. Kenapa dia menyerah? Bagaimana kalau menteri ini F5? Ya, ini agak seru teman-teman. Kalau F5 maka akan datang dipukul oleh menteri. Pion kali menteri di sini datang gajah kali F6. Jelas di sini tetap ancamannya bisa checkmate teman-teman. Kalaupun benteng ini bergeser, maka tidak ada tawaran, adalah checkmate. Artinya langkah tadi yang menteri kali G4 adalah kunci dari 3 kemungkinan, semuanya serba mat dari langkah kombinasi Magnus Carlsen. Luar biasa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ngefans ke Magnus Carlsen. Dari beberapa pembukaan, yaitu 6 pembukaan yang menjadi favorit Magnus Carlsen ketika dia memegang bawah putih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.